kandang yang ada di hadapan kita ini adalah jenis kandang lamprak. Ya. Kandang lamprak ini adalah metode, sebenarnya adalah kondisi alam ternak itu sendiri. Karena apa sih sebenarnya ternak domba kambing itu? Kita tahu bahwa binatang ternak yang ada di peternakan-peternakan itu asal muasalnya definisinya adalah binatang liar yang kita budidaya. Bagaimanapun karakter dan sebagainya, keliaran ataupun sifat asli ternak itu kadang-kadang muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Farid Aka, pemilik atau owner sekaligus pengelola dari The Petung Farm. Hari ini kita masih berada di kandang 2 The Petung Farm yang berada di wilayah Banjarrejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Para sahabat keeper dan sedulur ternak semuanya seluruh Nusantara, hari ini kita akan coba bahas masalah kandang. Ya. Kalau di beberapa waktu lalu kita sudah membahas mengenai SOP ataupun yang lainnya, maka kesempatan kali ini kita akan coba diskusikan, kita obrolkan mengenai kandang yang ada di The Petung Farm. Kandang yang ada di Petung Farm 2 ini karena konsepnya adalah showroom dan bengkel, maka kami mengcreate sedemikian rupa kandang yang berada di The Petung Farm ini. Selain memang tempat untuk mengedukasi para kawan-kawan yang silaturahmi ataupun belajar di tempat kita pun juga membuat pola kandang yang sedemikian. Ya. Perlu diketahui bahwa para sedulur ternak maupun sahabat keeper, kandang 2 The Petung Farm ini berada di tengah pemukiman. Ya, jadi kita menggunakan ruangan gedung di mana gedung ini dulunya adalah bekas pabrik konveksi. Jadi kami create sedemikian rupa untuk dijadikan sebuah ruangan atau tempat perlindungan untuk ternak-ternak kita ini agar dia merasa nyaman, baik dan bisa bertumbuh dengan baik juga. Tentu awal mendirikan bahwa di sini akan ada peternakan itu awalnya resistensi ada, tetapi dengan adanya sosialisasi bahwa konsep kandang yang outdoorless, yang tidak beraroma, tidak mengganggu, ini akhirnya lingkungan pun mensupport dengan baik. Bahkan ada beberapa yang menjadi mitra dari kita dalam penyediaan pakan dan sebagainya, sehingga ini adalah simbiosis mutualisme dengan lingkungan. Nah, ini salah satunya adalah kandang yang ada di hadapan kita ini adalah jenis kandang lamprak. Ya. Kandang lamprak ini adalah metode, sebenarnya adalah kondisi alam ternak itu sendiri. Karena apa sih sebenarnya ternak domba kambing itu? Kita tahu bahwa binatang ternak yang ada di peternakan-peternakan itu asal muasalnya definisinya adalah binatang liar yang kita budidaya. Bagaimanapun karakter dan sebagainya, keliaran ataupun sifat asli ternak itu kadang-kadang muncul. Ya. Kalau di alam liar atau di alam terbuka, dia bisa hidup di atas tanah, di atas batu, tidak perlu teduhan dan sebagainya. Ketika dia membutuhkan teduhan, paling nanti di bawah pohon dan sebagainya. Tetapi dengan tata kelola manajerial kandang yang baik, ini akan mempengaruhi pola intensif pengelolaan, tentu dengan hal harus kita perlakukan. Maka dengan itu metode-metode kandang dari berbagai cara, ada istilah nanti kandang dengan pemisahan urin kohe, kemudian lamprak atau lesean, ada kandang panggung dan sebagainya, semuanya baik, tinggal disesuaikan dengan kondisional. Yang pertama harus futuristik, artistik dan aerodinamik.
Artinya apa? Bahwa kondisi yang terlihat lebih indah secara estetika tentu akan memberikan kenyamanan baik itu ke ternak maupun ke orang yang hadir melihatnya, ya. Kemudian aerodinamik, circle dari ventilasi udara itu keluar masuk dengan baik, ya. Kemudian futuristik, artistik, ada nilai seni di situ, ya. Ada nilai seni sehingga orang melihat pun nggak bosan. Kalau definisi kandang itu sebenarnya hanya sebatas pembatas ruang, artinya dengan minim biaya itu juga bisa, cukup dengan bambu belah, kemudian kita bentangkan, kita buat kotakan, itu sudah disebut kandang. Ya, yang penting ternak itu aman. Ya, kalau bicara masalah artistik, tentu ada nilai-nilai seni yang harus disentuhkan di situ. Nah, kembali lagi, kandang lamprak ini kami coba gunakan, kita pakai karena memang menurut kami secara pembiayaan dia lebih murah. Kemudian hasil kotoran atau kohe dan urin ini menyatu, ya, kemudian dicampur dengan gerajen sebagai bedding alas, ini bisa dijadikan media tanam yang baik. Mereka tercampur secara alami. Tentu ada perlakuan-perlakuan khusus juga, tidak hanya sekedar tercampur, tetapi harus sering dan rutin kita lakukan penyemprotan dengan nitrobakter, ya. Nitrobakter itu sebagai bakteri pengurai agar tidak terjadi kasus pneumonia pada ternak, ya. Karena apa? Urin yang dihasilkan ini menghasilkan amonia. Amonia kalau tidak kita rubah menjadi nitrit ke nitrat, ini akan berbahaya bagi ternak, terutama pernafasan, karena bikin sesak nafas. Jadi dalam bahasa dunia medical veteriner itu adalah pneumonia, ya. Jadi ternak akhirnya tidak bisa bertumbuh dengan baik karena sesak nafas. Nah, maka harus dilakukan perlakuan-perlakuan yang demikian ini. Ini adalah kandang lamprak yang ada di tempat kami. Kebetulan kandang lamprak ini kita gunakan selain untuk kandang maternity, kandang induk dengan cempenya yang baru lahir, juga untuk kandang-kandang bunting. Karena apa? Buntingan kalau ditaruh di bawah atau lamprak seperti ini, pada saat melahirkan dia akan lebih sangat mudah, ya. Jadi tidak ada resiko mungkin jatuh ataupun terjepit, yang dimana resiko kematian untuk ternak kecil atau masih lahir atau cempe itu bisa kita tekan serendah mungkin resiko kematian di awal. Maka ketika bunting tua di atas 4 bulan harus segera dipindahkan ke lantai beddingan seperti ini sehingga aman untuk proses kelahirannya. Dan sekali lagi, kandang beddingan seperti ini harus tahu cara mentreatmentnya. Kami sendiri menggunakan semacam metode semprot nitrobakter agar kondisi lantai atau bedding itu terjaga kesehatannya. Jadi urin, kohe, dan beddingan yang berupa serbuk gergaji itu mencampur menjadi satu. Kemudian kapan waktu pembersihan? Kalau di kami, ya, itu sekitar 2-3 bulan baru kita panen. Tentu harus kita kontrol juga kelembapannya, ya. Tidak hanya sekali ditaburi oleh serbuk gergaji, kelihatan nanti sudah mulai jenuh, ya. Jenuh itu urinnya sudah mulai naik. Nah, itu harus kita tebar lagi serbuk gerajen selaku penyerap dari urin yang dikeluarkan oleh ternak. Kemudian seminggu sekali kita semprot nitrobakter agar proses dekomposer itu terjadi dengan cepat. Ini kandang lamprak. Yang kedua, kami juga menggunakan kandang panggung, ya. Kandang panggung ini contohnya kandang panggung. Ini adalah kandang jenis baterai, ya. Ini kita sekat, ukurannya demikian. Kemudian yang kita perhatikan sebenarnya kan ketinggian kaki dari lantai tanahnya ke lantai kandangnya, ya. Idealnya memang minimal paling tidak 1 meter. Maka harus kita atur
bagaimana ketinggian palungan itu tidak merepotkan operator kandang dalam memberikan pakan. Kemudian bisa juga sebagai pengendali untuk melihat ternak. Kalau ketinggian dari tanah sampai ke lantai kandang itu idealnya 1 meter, itu intinya adalah sirkulasi udara juga bisa mudah. Jadi urin yang dikeluarkan oleh ternak itu bisa berlalu dengan cepat. Jadi tidak menghasilkan ataupun aroma dari amoniaknya itu tidak mengganggu pernapasan ternak itu sendiri. Ya, di sini kami memang mencoba sengaja ada yang ketinggian 50 cm, 75 cm ataupun 1 meter. Di mana ruangan ini atau kandang ini yang tadi kami sampaikan, selain memang untuk spek breeding, di kandang ini karena konsepnya showroom dan bengkel, kami pun juga melakukan semacam riset atau penelitian bagaimana metode-metode yang lebih baik lagi yang akan kita kembangkan. Dan doakan kepada kawan-kawan dari sahabat Gaper, dalam waktu dekat ke depan kami bisa bangun lagi kandang, di mana konsep berikutnya ini adalah memang khusus untuk edukasi, kemudian sebagian untuk breeding dan sebagian lagi untuk fattening. Sehingga niat baik dari kami bisa bermanfaat untuk para sedulur De Petung Farm dan khususnya siapapun orang yang akan memulai ternak, sehingga perkembangan peternakan di Indonesia ini lebih bagus, lebih baik. Ini harapan kita semuanya. Karena apa? Kebutuhan akan protein hewani khususnya untuk daging domba dan kambing ini masih sangat kurang. Kita perlu banyak mencetak peternak-peternak muda yang melakukan metodologi ataupun peternak urban, bisa di lahan yang sempit tetapi kapasitas ternak yang banyak. Ya, tentu semakin ke depan teknologi-teknologi di dunia peternakan pun akan mempermudahkan para peternak untuk mensikapi hal ini dengan baik. Ini kawan-kawan salah satu hal yang kami sampaikan tentang manajemen ternak. Ya, berkali-kali kami selalu sampaikan 5 hal tentang manajemen, ya, ini harus saling berangkai. Ya, ketika membuat kandang itu harus kita tahu dulu yang masuk ini jenis ternak apa, jenis domba apa, jenis kambing. Kalau jenis kambing, ketinggian tempat pakan atau palungan itu harus berapa senti dari lantai kandang. Tapi kalau dengan ternak domba harus berapa ketinggian tempat pakan itu, sehingga tidak salah penerapan. Ya, jadi ada ketepatan karena itu akan berpengaruh terhadap kesehatan dan pertumbuhan si ternak itu sendiri. Ya, silakan kepada kawan-kawan yang kerso silaturahmi ke kandang kami di De Petung Farm 2 untuk bisa mengkonfirmasi lebih dahulu kepada kita agar kehadiran kawan-kawan itu pun bisa mendapatkan sambutan ataupun mendapatkan wawasan dari kami pribadi mengenai perkembangan peternakan secara umum. Ya. Dan jangan lupa insya Allah nanti di De Petung Farm pada tanggal 26 dan 27 November tahun 2022 ini akan dilaksanakan workshop pelatihan mengenai manajemen breeding domba dan kambing. Nanti akan ada narasumber-narasumber yang mempunyai kompetensi yang luar biasa di bidang nutrisi ternak, tata kelola pakan, manajemen pakan, kemudian para medis veteriner yang hadir sebagai narasumber untuk memberikan edukasi, tidak hanya batasan seminar, tetapi juga ada prakteknya. Termasuk nanti insya Allah ada semacam eksebisi penggunaan alat USG, ya, di mengenai reproduksi ternak itu, ya, ada USG ternak. Jadi tidak hanya manusia, ternak pun termasuk domba kambing ini juga di USG agar tahu perkembangan pertumbuhan janin yang ada di dalam ternak. Ini yang bisa kami sampaikan kawan-kawan berkaitan dengan kandang yang ada di De Petung Farm 2 dengan konsep showroom dan bengkel. Ya. Jadi bengkel itu
domba-domba yang kurang sehat, kurang baik dari para peternak yang tidak diurus, itu kita ambil alih, kita benerin, kita bengkelkan di kandang kami. Demikian dari kami, dan jangan lupa tetap semangat para kawan-kawan peternak semuanya di seluruh Nusantara. Konsistensi Anda terhadap peternakan akan memberikan kontribusi yang besar terhadap kemajuan dan ketahanan pangan di Nusantara. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.